Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Oke teman-teman, masih di seri tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang atau Aceh Tamiang. Dan kita memasuki edisi part ke-11. Oke teman-teman, hari ini kita akan memberikan sebuah judul. Kenapa tewasnya Mahapati Gajah Mada itu susah diungkapkan? Nah, judulnya ini kita akan sampaikan bahwa adanya perbedaan agama dan banyak pihak tidak mau mempelajarinya. Itulah judul hari ini ya teman-teman ya. Jadi judul ini masih berbenturan dengan kenapa ya selama ini kisah tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu susah banget dibuka dan menjadi misteri ratusan tahun. Ini Anda kalau mau penyebabnya ini Anda boleh baca deh mulai dari part 8. Ada beberapa penyebab. Oke, teman-teman, kalau bisa diikuti ya dari awal. Ini udah part 10. Jadi nanti Anda malah nggak ngerti. Kenapa kami harus membuat kisah ini harus bertahap? Karena ini bukan perkara gampang ya. Tewasnya mati Gajah Mada di Tumihang yang berbenturan dengan Pasai, Tumihang, dan Haru itu bukan perkara membuat sebuah kisah dongeng aja susah juga teman. Membuat buku aja pun lama teman-teman ya kan. Makanya kami harus menjabarkannya satu persatu. Karena membuka ini juga tidak gampang dan kami melakukan observasi itu mulai 2016 sampai 2024, 9 tahun teman-teman. Oke. Jadi kami akan buka satu demi satu. Dan kami sekali lagi minta teman-teman mempelajari dari awal. Kalau mungkin terlalu bosan dan terlalu lama ya skip aja. Oke teman-teman. Skip aja. Kalau memang Anda mau mempelajari dan mendengarkannya, ikuti. Oke? Kita masuk edisi part 11 dengan judul yang seperti tadi. Adanya perbedaan agama. Begini ya teman-teman ya. Waktu ekspedisi Sumpah Palapa dijalankan terutama ke Ring Haru, pasti berbenturan dengan Tumihang. Karena sekali lagi kami ikan bahwa Tumihang itu sebuah kerajaan yang bernaung di Kemaharajaan Haru. Itu tertulis di dalam Suma Oriental ya. Tommy Pires. Penjelajah Portugis di tahun 1400-1500-an. Nah, ini yang mau kami sampaikan bahwa benturan ini berbenturan dengan dua pihak agama yang berbeda. Oke? Yaitu agama yang sudah dianut di Tumihang, Pasai, dan Haru itu sudah masa-masa Islam. Sementara kerajaan Majapahit kita semua tahu itu berbenturan dengan ya Hindu dan Buddha. Jadi kan dua perbedaan agama ini. Jadi persepsinya mungkin waktu itu ya nggak jauh-jauh juga lah dengan perang-perang sekarang. Sebenarnya sama aja tuh polanya kan. Ada yang bilang kafir lah, ada yang bilang yang tidak seiman lah. Bagaimana lah namanya perang ya teman-teman. Sebenarnya konsep bunyinya itu sama aja dari dulu. Cuman mungkin zamannya aja berbeda. Nah, yang kita harus pahami itu pasti terjadi bentrok teman-teman. Oke, pasti itu terjadi antara perbedaan agama masuk ke suatu daerah. Sama aja kalau Portugis dulu mau masuk ke Malaka, konsepnya nggak akan jauh beda itu dengan seperti itu. Di Pasai kan seperti itu juga kan. Pasai kan udah jelas kesultanan Islam pertama di Nusantara. Datang kerajaan Hindu, datang menyerang. Ya konsepnya nggak akan jauh-jauh. Bagaimana kalau Anda mempelajari bagaimana dulu Portugis perang sama Kesultanan Aceh Darussalam. Konsepnya itu nggak akan jauh-jauh itu teman-teman. Pasti polanya begitu aja. Ada perbedaan agama dan perbedaan sudut pandang. Itu pasti. Persepsi kan. Persepsi. Ini mau dagang atau mau perang. Ini nanti kalau dia mau perang dia mau masukkan agamanya apa bukan. Itu pasti teman-teman. Itu nggak akan jauh-jauh beda lah. Dengan antara Malaka dulu Portugis dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Sama juga kan. Kerajaan Majapahit datang ke kawasan Samudra Pasai, Tumihang dan Haru yang sudah jelas masa itu sudah Islam. Oke? Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Itu terjadi benturan, teman-teman. Pasti terjadi benturan. Nah, yang susahnya lagi yang kenapa terjadi benturan? Karena dalam perang bagaimana tewas Mahapati Gajah Mada yang akan kami ceritakan nanti. Oke, teman-teman. Karena kami harus jelaskan ini dulu gitu aja. Karena perang itu sudah beda persepsi teman-teman. Oke, yang satu sudah menggunakan kekuatan Hindu Buddha, yang satu bertahan dengan kekuatan Islam. Itu udah pasti ya teman. Tak akan jauh-jauh itu seperti itu. Nah,
dalam peristiwa itu kalau kami mempelajari hikayat yang ada di masyarakat, sebenarnya benturannya terus terasa teman-teman. Dari membaca itu kita sudah lihat bahwa memang terus terasa benturan armada perang dengan konsep Hindu dengan armada perang dari Haru, Tumihang dan Pasai yang berkonsep Islam. Udah pasti itu teman. Jadi kita ingin menyampaikan kejadian itu tidak akan berbeda jauh. Pasti ada benturan agama. Itu udah kelihatan teman-teman. Nah, yang ingin kami sampaikan, tewasnya Mahapati Gajah Mada. Kalau kita mempelajari para panglima yang membunuhnya, nanti ya kita ceritakan. Sebenarnya dia mengikuti pola konsep itu. Karena kalau tidak mereka mengikuti bagaimana mengalahkan Mahapati Gajah Mada dengan mempelajari Hindu Budanya, mungkin akan susah ditaklukkan. Diperkirakan Gajah Mada itu kan dia punya kekuatan batin yang hebat. Lawannya juga 7 panglima yang dari kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, Haru itu juga punya kekuatan batin yang gak main-main juga teman-teman. Oke, nanti kita akan ceritakan. Jadi dua benturan agama berbeda, perang. Itu pasti teman-teman. Oke, nah yang kita ingin ingatkan banyak pihak nggak mau mempelajarinya dari sudut pandang yang Majapahit, yaitu Hindu dan Buddha. Karena kami melihat selama ini orang datang melihat ke kawasan ini selalu kan karena ini di Aceh, langsung dia menggunakan ya konsep di Aceh. Maaf ya, maksudnya kita hanya menjelaskan saja, yaitu dengan agama Islam. Nah, kadang orang mencari jejaknya itu dengan pola itu. Nggak ketemu teman-teman. Itu maksudnya kan. Tewas Mahapati Gajah Mada di sini. Terus kita mencarinya dengan agama pola yang sekarang. Mungkin Islam atau agama lain, entah Kristen, entah agama yang lain gitu. Yang tidak berbenturan dengan Hindu Buddha. Itu yang akibatnya tidak pernah bisa ditemukan. Oke. Bagaimanapun Mahapati Gajah Mada punya ilmu kebatinan tingkat dewa. Gak gampang memang menaklukkannya. Nanti kami akan ceritakan bagaimana 7 kisah, 7 panglima yang harus menaklukkan Mahapati Gajah Mada. Itu tidak gampang. Menaklukkan Gajah Mada itu tidak gampang. Dan itu diakui masyarakat di sini dari kisah-kisah yang ada. Itu tidak gampang. Dan Anda tahu itu berefek sampai sekarang. Nanti kami kasih tahu efeknya apa. Oke. Jadi itu perlu dipahami teman-teman ya. Jadi banyak pihak tidak mau mempelajari dari sudut pandang Hindu dan Buddhanya. Jadi dia nggak akan ketemu teman-teman. Oke, sementara benturan dengan Hindu Buddhanya itu kan kuat teman-teman. Sekarang peninggalan ini yang harus kami teman-teman ya. Peninggalan kekuatan mistisnya itu masih ada di kawasan itu. Itu masyarakat setempat yang menceritakan. Nanti kami akan ceritakan. Oke, itu masih bekerja dengan baik. Peninggalan mistis dari Mahapati Gajah Mada tewas di Tumihang itu masih ada sampai sekarang. Itu berusia 750 tahun. Itulah kalau teman-teman efeknya itu di situ. Masyarakat sudah tahu. Masyarakat menceritakan itu sama kami. Masyarakat tahu. Kalau orang di desa ini pasti tahu. Pasti tahu dia. Efeknya itu ada. Nah, dan mereka melihat itu sering. Istilahnya begini, ditunggu tak muncul, tak ditunggu muncul dia. Begitu kata masyarakat. Jadi masyarakat kampung ini kalau malam tertentu melihat itu, mereka sudah paham dan udah dianggap biasa. Bayangkan teman-teman, efeknya itu masih ada sampai sekarang. Apa yang dilihat mereka nanti kita ceritakan di episode berikut. Bahkan mantan-mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka yang biasa melewati sungai malam-malam hari atau nelayan itu sering melihat juga. Makanya mereka menceritakan bahwa sangat mempercayai bahwa jasad Gajah Mada itu masih di kawasan itu jika melihat dari pola yang itu. Dan kami sangat mempercayai itu, diduga. Nah, nanti di episode berikut kita akan ceritakan bagaimana kekuatan batin atau kekuatan gaib yang dimiliki Mahapati Gajah Mada. Ingat ya, pola itu ada di Hindu Buddha. Nah, sementara lawannya juga menggunakan itu, tapi dari pola agama di Islam. Jadi kan dua berbedaan teman-teman. Jadi ilmu kebatinannya kalau yang Islam selalu bukanya itu kan punya cara sendiri. Hindu Buddhanya juga punya cara sendiri. Di situ yang akhirnya begitu konon diduga Mahapati Gajah Mada tewas di Tumihang dan jasadnya dibenam di suatu tempat. Next time kami akan ceritakan itu tentang itu. Apa perbedaannya nanti ya kan.
Itu untuk mencari itu yang susah teman-teman. Karena begini teman-teman ya. Hindu dan Buddha itu juga punya kekuatan magic yang apa ya, bukan magic, kalau dibilang mereka ada ajarannya ya bisa lah seperti itu juga. Itu tinggi banget teman-teman. Nanti di episode berikut kita akan ceritakan teman-teman. Soalnya memang jadi apa? Jadi gimana ya? Gajah Mada itu dan pasukannya sebenarnya kan ada beberapa yang ditanam di sana. Itu dia efeknya itu membuka itu kita harus menggunakan sesuai Hindu dan Buddha. Jadi kalau kita pakai agama yang ada di Aceh sekarang itu nggak akan terbuka. Begitulah polanya. Nah, kami bersyukur punya seorang ya mentor juga lah ya. Mentor tapi di Hindu Buddha. Seorang biksu. Seorang biksu yang menjadi sahabat kami di Tapanuli Selatan. Waktu kami juga melakukan observasi candi-candi di Tapanuli Selatan. Kita ketahui bahwa Tapanuli Selatan dulu itu kan adalah komplek percandian paling besar. Ribuan, bukan 100 lagi, ribuan candi masih banyak tertanam di sana. Nah, dalam observasi kami ke candi-candi di sana, khususnya di Padang Lawas Gunung Tua, yaitu ada ada candi Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3 gitu aja. Jadi banyaklah kita sudah tahu tempat itu karena dulu kita juga observasi ke sana. Dari beliaulah kami mengetahui bagaimana membuka tabir Mahapati Gajah Mada ini, dan kami waktu itu disuruh untuk memberi beberapa kitab. Ya, seperti yang di foto ini ada kitab Atharva Veda. Tapi kami tanya, begitu kami lihat ini kan obat ini. Guru, kami manggil guru lah. Coba aja dibaca. Oh, ternyata bukan obat sembarang obat. Begitu mempelajarinya teman-teman. Oh, ini rupanya apa nih? Obat-obat para dewa. Ya, kita harus memahami bahwa Hindu menghormati para dewa. Nah, pola itulah yang harus kami mempelajari untuk membuka tabir tewasnya Mahapati Gajah Mada. Nah, dari situlah pelan-pelan kami bisa memahaminya teman-teman. Sehingga nanti kami akan buka apa yang harus dilakukan. Nah, kami bersyukurlah punya mentor itu dan kami sering konsultasi sama beliau. Karena kita berhadapan dengan kekuatan kebatinan yang dimiliki Mahapati Gajah Mada. Untuk menaklukkan itu 7 panglima dari gabungan dari Tumiang, Pasai, dan Haru. Untuk mengalahkannya itu tidak gampang teman-teman. Gajah Mada sendiri aja butuh 7 panglima waktu itu. Itu kisah di sana ya. Jangan cari di kitab-kitab di tanah Jawa ya. Nggak akan ada itu ditulis teman-teman. Karena yang nulis pun nggak pernah datang. Itu hanya ada sumber primernya di sini. Di sini juga punya sumber primer kok. Kita bekerja sama dengan arkeologi kok. Kita bekerja sama dengan para biksu lagi. Mau gimana lagi ya kan teman-teman. Gitu yang kami berharap semua pihak bisa mempelajarinya. Nah, kalau dari masyarakatnya yang beragama Islam, kita bisa mereka membantu membuka dari 7 panglima itu. Nah, itu polanya. Jadi waktu itu pertempuran itu menggunakan kekuatan militer juga dan menggunakan kekuatan gaib di antara kedua pihak yang berbeda. Oke? Kekuatan gaib mewakili Hindu dan Buddha dan kekuatan gaib mewakili dari para panglima yang beragama Islam. Dan mereka menggunakan juga loh teman-teman. Jangan Anda pikir nggak menggunakan. Oke. Karena juga salah satu panglima itu ada yang tahan kebal juga. Nanti kita akan ceritakan kisah itu. Jadi ini dari dua sudut berbeda. Nah, kalau kami yang dari mempelajari yang dari sudut pandang agama Islamnya, kami tidak susah. Di desa itu banyak pakar-pakar tentang keagamaan Islam yang mumpuni lah. Kami bilang sudah cukup kami bertanya dari situ aja. Nggak perlu kami cari biksu lagi. Begitu. Karena kalau di Aceh kan jago-jago gitulah kami melihatnya gitu aja. Jadi kita harus menyatukan dua perbedaan ini teman-teman. Di situ yang harus kita mempelajarinya. Dengan kata lain, kita tidak bisa membuka suatu tabir di tempat Gajah Mada itu dengan maaf. Seumpamanya kita membuka doa dengan agama kita. Seumpamanya harusnya biasa kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke tempat itu tidak bisa. Itu yang harus dipahami teman-teman. Karena dia dari sudut pandang kekuatan yang dipakai oleh Mahapati Gajah Mada itu adalah Hindu dan Buddha. Nanti kita di episode berikut kita akan ceritakan apa yang digunakannya. Nah teman-teman, jadi kalau menjumpa dengan tempat Mahapati Gajah Mada itu yang diduga di kawasan-kawasan itu, kami terpaksa harus mengikuti pola Hindu dan Buddha, yaitu harus dibuka dengan pola doa mereka yang kalimat awal itu selalu Santika, Santika, Santika. Jadi kita harus memahami juga teman-teman. Itulah kenapa pelan-pelan kita bisa membuka. Kami bisa membukanya ya terpaksa kami harus mempelajari dari dua sudut pandang berbeda.
dengan pola. Karena dia ilmu gaibnya, ilmu kebalnya, ilmu kebatinannya kan harus dibuka dengan kalimat santika-santika. Nah, kalau panglima dari sudut pandang dari agama Islam yang panglima dari kerajaan Islam itu dia buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu perbedaan kan teman-teman. Jadi kita harus memahaminya. Itu yang kadang kala itu tidak bisa, yang selama ini membuat itu tersembunyi. Nah, gitu dia tersembunyi. Karena dia kan ada namanya sebuah kekuatan gaib, kan ada buka doa. Dan kepercayaan doa itu yang berbeda-beda. Oke teman-teman ya, jadi itu yang perlu kami jelaskan. Dan mohon maaf, bukan untuk menyudutkan ya. Ini kan membuka aja, makanya kami ceritakan dulu. Kenapa kadang orang kalau ke tempat Mahapati Gajah Mada yang diduga itu, pas dia mau menyelidiki, dia buka doa dengan kepercayaan agama dia. Padahal dia menggunakan kekuatan gaibnya itu, dia pola Hindu dan Buddha. Ya bukanya kan beda. Makanya saya bilang kalau Hindu dan Buddha itu bukanya kan selalu santika, santika, santika. Santi-santi atau santika-santika. Begitu kan polanya. Nah, kami harus menggunakan itu kalau ke titik itu. Itulah pelan-pelan mulai terbuka. Begitu. Nanti kami akan ceritakan di episode berikutnya. Yang lebih dramatisnya lagi, gara-gara ini kami harus ke Gunung Semeru, di puncak Gunung Semeru di Jawa Timur sana, saudara-saudara. Itu semua diawali dari sini. Nanti kita akan ceritakan kenapa akhirnya kami harus ke Candi Jawar di kaki Gunung Semeru di Jawa Timur sana. Itu adalah Gunung para Dewa. Gunung para Dewa, tempat dewa bertahta menurut ajaran Kerajaan Majapahit Hindu dan Buddha, di mana Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada berdoa selalu ke sana. Oke, teman-teman. Itu nanti akan cerita, teman-teman. Panjang ini cerita, makanya teman-teman harus mendengarnya tahap demi tahap. Urusannya ini bukan urusan gampang lah teman-teman. Nanti kami akan ceritakan. Hingga kami harus ke Candi Jawar di kaki Gunung Semeru. Oke ya teman-teman, jadi bisa memahami dulu ya. Sebelum kita masuk episode berikut. Di episode berikut nanti akan berbicara tentang kekuatan gaib apa sebenarnya yang digunakan oleh Mahapati Gajah Mada, begitu dia kuatnya. Nah, itu yang akan kita sampaikan teman-teman. Nah, dan kenapa juga para panglima, 7 panglima itu bisa mengalahkannya. Semua ada titik lemah dan akhirnya bisa digunakan oleh 7 panglima untuk mengalahkan Mahapati Gajah Mada di kawasan itu. Oke, begitu ya teman-teman untuk di episode ini. Itulah salah satu penyebabnya kenapa misteri Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu susah diungkapkan, yaitu perbedaan sudut pandang agama yang banyak tidak diketahui orang. Kami bersyukurlah ada penuntun seorang biksu yang tadinya kami ketemu waktu observasi candi, dan kami begitu berbenturan dulu dengan Mahapati Gajah Mada Tumihang itu, kami konsultasi sama dia dan dia langsung tahu dan mengerti. Itulah kami akhirnya membeli dan mempelajari beberapa kitab yang ada di Hindu dan Buddha, terutama ini yang dianjurkannya. Sebenarnya ada lagi kitab-kitabnya, cuman ini aja lah dimunculkan di dalam video ini supaya teman-teman mengerti loh. Makanya kita ambil perbandingan di sini, gambar video kami itu ada masjid, tempat kawasan tewasnya Mahapati Gajah Mada, dan juga salah satu kitab dari Hindu dan Buddha. Kami sempat tanya, ini kan obat nih sebenarnya, tapi begitu dipelajari bukan obat, sembarang obat rupanya isinya. Semua kekuatan adalah di situ ya kan, baik mantra ataupun berhubungan dengan para dewa, apa yang harus terjadi. Oh begitu. Semuanya pelan-pelan terbuka, teman-teman. Oke ya, teman-teman, itulah ya penyebabnya yang selama ratusan tahun itu susah ketemu, akhirnya ya bisa juga ketemu pelan-pelan. Oke, di edisi berikut kita akan melihat kemungkinan Gajah Mada itu menggunakan apa. Karena dari apa yang kami diskusikan dengan kepala biksu di Tapanuli Selatan itu, dan dari apa yang kita lihat juga di lapangan, ternyata kita bisa mengetahui dia menggunakan apa. Sebenarnya itu hal yang biasa di Hindu dan Buddha. Oke, itu hal yang biasa. Tapi mungkin di agama Islam mungkin tidak cocok. Ya maklum aja lah, ini kan pertempuran dua sisi yang berbeda waktu itu teman-teman ya. Tapi kita harus memahami juga begitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu di episode 11. Kita lanjut di episode 12. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikut.